Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa kelas 12 di channel Guru Muda. Pada video kita kali ini akan membahas materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek. Kami ucapkan selamat kepada para siswa-siswi sekalian yang telah berhasil menempuh semester 1 dengan baik, sehingga saat ini kalian sudah berada di semester 2. Baik, kita lanjutkan saja. Sebelum kita ke materi, silahkan dilihat dulu KD yang akan kita pelajari pada video ini. Bisa kalian baca sendiri, ada 4 KD. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Juga bisa mengidentifikasi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Itu tadi adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita lanjutkan ke materi subbab yang pertama mengenai mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Yang pertama akan kita bahas pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, untuk aspek politik dari pengaruh positif kemajuan iptek adalah ada beberapa poin. Ya, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Ini merupakan pengaruh positif di bidang aspek politik. Kemudian, aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya: yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian, di aspek sosial budaya, dengan adanya informasi, kita bisa mencontoh atau belajar dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian untuk selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang ini diantaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum
demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Itulah tadi beberapa pengaruh positif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dengan adanya kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh negatif. Maka kita akan membahas selanjutnya pengaruh negatif iptek bagi kehidupan. Yang pertama adalah aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian, pada aspek ekonomi, ada beberapa pengaruh negatif, di antaranya makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Kemudian, selanjutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Itulah beberapa pengaruh negatif di bidang ekonomi. Kemudian, di aspek sosial budaya, ada juga beberapa pengaruh negatifnya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Misalnya, foya-foya dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Nah, hal ini akan menimbulkan ketidakpedulian terhadap sesama. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang berikutnya, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, kemajuan iptek juga menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.
Itulah tadi beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.